Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Di Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara, Amerika Serikat, wisatawan Tiongkok bisa masuk tanpa visa selama 14 hari. Namun dengan meningkatnya jumlah migran yang masuk secara ilegal di Amerika, sejumlah wakil rakyat ingin memperketat syarat masuk bagi wisatawan Tiongkok ke wilayah Amerika tersebut. Berikut laporan jurnalis Nova Purwadi dari VOA. Sejak 2019, Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara yang merupakan wilayah Amerika Serikat menawarkan izin bebas masuk bagi warga negara Tiongkok selama 14 hari untuk mendorong sektor pariwisata. Pre-pandemic, it was close to 45 to 48% of tourists that come to the Commonwealth are from mainland China. 185,000 people. Namun anggota DPR dari Partai Republik, Neil Dunn, menyebut program ini jadi celah bagi pengunjung dari Tiongkok melakukan kegiatan ilegal, mulai dari transaksi narkoba hingga mengumpulkan intel dari pangkalan militer AS di wilayah sekitar. It was an honest thing to try, but it becomes a loophole that the Chinese take advantage of. Dalam surat yang ditujukan ke Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan bersama 31 rekannya dari Partai Republik mendesak agar wisatawan Tiongkok diwajibkan mengajukan visa untuk masuk ke kepulauan ini. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS tidak menanggapi upaya konfirmasi VOA. September lalu, sedikitnya 12 warga Tiongkok ditangkap ketika mencoba masuk ke Guam secara ilegal menggunakan kapal dari Pulau Saipan dalam Kepulauan Mariana. That's where Anderson Air Force Base is. And so, yeah, there's reason to be concerned, obviously. Akhir tahun ini, Keamanan Perbatasan ajukan penyaringan elektronik yang masih akan mengizinkan wisatawan Tiongkok masuk tanpa visa. Namun ini dianggap masih tak cukup. You can't do that. You can't allow anybody into an American territory without a visa, preferentially just because you want tourist business. Palacios terpilih sebagai gubernur dengan janji kampanye untuk mengurangi ketergantungan terhadap investasi Tiongkok dan mencoba menarik turis dari sekutu AS seperti Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Wilayah yang dipimpinnya kehilangan pemasukan sekitar $1 miliar ketika Tiongkok melakukan lockdown yang melarang wisatawan masuk ke Saipan. Kekhawatiran terhadap peningkatan arus masuk migran Tiongkok ke Amerika Serikat juga terjadi di perbatasan selatan Amerika Serikat dan salah satunya adalah di California yang jumlah migran Tiongkok masuknya meningkat 99% di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya menurut data Perlindungan Perbatasan AS. Alasan mereka beragam, namun desakan ekonomi menjadi faktor utama bagi para migran ini untuk masuk ke Amerika Serikat. Dari Los Angeles, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Di tengah masih tingginya inflasi, konsumen AS diproyeksikan meningkatkan pembelanjaan untuk perayaan Hari Valentine tahun ini. Menurut penelitian Federasi Retail Nasional AS bersama konsultan Prosper Insight and Analytics, salah satu pemberian favorit adalah bunga mawar yang kebanyakan diimpor. Berikut laporan jurnalis Nova Purwadi dari VOA. Jauh sebelum perayaan Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day, pekebun bunga mawar di Kolombia telah ekstra sibuk. Termasuk di sebuah perkebunan mawar ini sekitar 10 km dari ibu kota Kolombia, Bogota. Las flores de Colombia son apetecidas primero porque tenemos una cantidad de variedades. Tenemos 1.600 variedades y alrededor de 60 especies, es decir, por eso el lema de Flowers of Colombia es diversidad que inspira. Y en segundo lugar, por su gran calidad. Musim Valentine mempekerjakan sekitar 27.000 warga Kolombia sebagai pekerja musiman. Sebagian besar adalah perempuan. Sí, es un proceso muy bonito, aparte que vemos muchas variedades, muchos colores, es muy bonito trabajar las flores por eso. Entonces empecé a tratarlas con amor, a hablarles, les pongo música y ella sí mismo me responde. O sea, ella mismo se ponen bonitas. Penjualan total dari ekspor bunga diperkirakan mencapai sekitar $380 juta dan sebagian besar mawar dikirim ke Amerika Serikat. Sebelum sampai ke konsumen untuk diberikan ke orang tercinta mereka, bunga terlebih dulu diperiksa di Bandara Internasional Miami, negara bagian Florida. 90% of the flowers that arrive to the United States come through the Miami International Airport.
Avianca Cargo adalah maskapai penerbangan kargo yang sebagian besar penerbangannya mengangkut bunga dari negara-negara Amerika Latin. This season, we transfer around 460 million flowers from Ecuador and Colombia. Mostly are roses, so 300 million roses from those countries to Valentine's. So those are huge numbers. Almost 1 flower per each American living here. Sejak pertengahan Januari, 300 penerbangan kargo membawa bunga dari negara eksportir mendarat di Bandara Miami. Setiap rangkaian harus diperiksa. Our mission here is to avoid and stop any possible exotic pests, planned exotic pests to establish in the United States. Also, this will also include animal diseases. Menurut pejabat bandara, kepada kantor berita Associated Press, hama yang lolos dari pemantauan setiap tahunnya merugikan industri agrikultur Amerika Serikat hingga 120 miliar dolar. Menurut pantauan Federasi Retail Nasional, penjualan bunga selama Valentine di Amerika Serikat mendekati 2,6 miliar dolar. Tapi berdasarkan survei yang digelar, konsumen menempatkan bunga sebagai pilihan ketiga untuk diberikan kepada orang tersayang saat Valentine. Pilihan pertama adalah coklat atau permen, lalu pilihan kedua adalah kartu ucapan Valentine. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.